warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sukesi. Saya dari Prodi PGSD semester 6. Oke, baik, di kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan salah satu makanan khas Banten, yaitu bontot domas. Mari kita simak video berikutnya. Saya memilih bontot karena makanan ini cukup lekat dengan kehidupan saya. Kebetulan saya pernah bersekolah di desa Domas, sehingga saya cukup mengenal makanan khas yang sering dijumpai sehari-hari di daerah kota. Nah, salah satu makanan yang paling mudah ditemukan yaitu bontot. Makanan ini dijual di pasar makan hingga pedagang kaki lima. Sampai saat ini, bontot masih menjadi makanan favorit di berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Mengenal bontot khas Domas. Bontot merupakan salah satu makanan khas masyarakat pesisir Domas yang dibuat dari campuran ikan dan tepung sapi. Makanan ini lahir dari kreativitas masyarakat setempat memanfaatkan hasil perikanan yang melimpah dari daerah pesisir. Berbeda dengan beberapa makanan tradisional lain yang memiliki sejarah atau pencipta yang jelas. Nah, bontot ini tidak memiliki catatan sejarah yang khusus mengenai kapan pertama kali dibuat atau siapa yang menciptakannya. Namun, masyarakat meyakini bahwa bontot ini tercipta dari ide dan kreasi warga Domas yang berusaha mengolah hasil tangkapan ikan menjadi makanan yang lebih awet, mudah dikonsumsi, dan memiliki nilai jual yang tinggi. Seiring berjalannya waktu, olahan tersebut terus berkembang hingga akhirnya dikenal luas dengan nama bontot dan menjadi salah satu makanan khas yang identik dengan Domas. Nah, teman-teman, bontot ini menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat kota itu mampu menciptakan makanan sederhana yang memiliki nilai budaya dan ekonomi. Hingga saat ini banyak keluarga di Domas yang masih mempertahankan usaha pembuatan bontot secara turun-temurun sebagai salah satu sumber penghasilan mereka. Bentuk asli bontot. Teman-teman, ini adalah bentuk bontot setelah ada ketan dan tepung diolah. Bontot terus direbus hingga matang sehingga menghasilkan warna yang putih pucat, tekstur yang kenyal. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri ya, teksturnya kenyal, warnanya putih pucat. Dalam kondisi ini sebenarnya bontot itu sudah bisa dikonsumsi atau dimakan, namun sebagian besar masyarakat itu memilih mengolah kembali sebelum disajikan, misalnya seperti digoreng, dibakar, dan lain sebagainya. Bentuk bontot yang sudah direbus inilah yang biasanya dijual oleh para pedagang bontot kepada masyarakat maupun kalangan yang lainnya. Namun seperti tadi sudah matang, masyarakat itu lebih suka atau lebih sering menyajikan bontot ini dalam bentuk yang sudah digoreng terlebih dahulu. Nah, ketika digoreng, bagian luar itu menjadi lebih renyah, sementara bagian dalamnya itu tetap kenyal. Nah, perpaduan teksturnya inilah yang membuat bontot itu memiliki cita rasa yang khas dan disukai banyak orang. Biasanya bontot yang sudah digoreng itu dinikmati seperti inilah, lauk makan, atau disantap bersama santan. Nah, kan banyak orang yang merasa bontot itu paling nikmat dimakan saat disantap. Teman-teman, ini tampilan bontot yang sudah digoreng. Renyah, kenyal. Saya akan coba. Nikmat. Inovasi bontot dalam kuliner masa kini. Salah satu inovasi yang cukup berkembang saat ini yaitu bontot dijadikan topping dalam seblak. Seblak itu kan identik dengan makanan pedas dan berbagai pilihan isian kini banyak dijual dengan tambahan topping bontot, terutama di daerah kota. Nah, dalam inovasi ini bontot itu tidak diubah menjadi makanan yang baru. Bontot tetap mempertahankan bentuk, tekstur, dan rasa aslinya. Yang berubah hanyalah cara penyajiannya. Jika dahulu bontot lebih sering dimakan sebagai lauk, sebagai cemilan, kini bontot itu hadir sebagai salah satu topping yang dapat dipilih oleh pembeli seblak. Menurut saya, inovasi ini sangat menarik ya, karena dapat mempertemukan makanan tradisional dengan makanan tren yang ada di kalangan anak muda. Salah satunya seblak. Ketika seseorang membeli seblak, mereka tidak hanya memakan makanan kekinian, tapi mereka juga bisa mencicipi salah satu kuliner tradisional khas Banten. Perpaduan antara kuah seblak yang pedas dengan tekstur bontot yang kenyal menciptakan kombinasi yang unik. Tidak heran jika saat ini banyak warung seblak yang menyediakan bontot sebagai topping seblak di warung mereka. Nah, ini contoh seblak yang dipadukan dengan bontot. Ada banyak topping ya, tidak hanya bontot saja. Ada dumpling, ada otak-otak, ada juga jamur telinga. Di sini ada bontotnya. Teksturnya masih sama, hanya saja bentuknya ini lebih diperkecil. Jadi, menurut saya keberadaan bontot hingga saat ini itu menunjukkan bahwa makanan tradisional itu tetap memiliki tempat di tengah perkembangan kuliner modern. Namun agar tetap dikenal oleh generasi muda, diperlukan berbagai upaya pelestarian dan inovasi. Salah satunya adalah dengan memperkenalkan bontot melalui media sosial seperti Facebook, WA, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, dengan cara tersebut, makanan khas daerah ini tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang dan dikenal oleh banyak masyarakat yang lebih luas. Dari pembahasan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa bontot itu merupakan makanan khas desa Domas, Kecamatan Kota, Kabupaten Serang, yang lahir dari kreativitas masyarakat pesisir yang mengolah hasil perikanan menjadi makanan yang bernilai ekonomi dan budaya. Meskipun tidak memiliki sejarah yang tertulis pasti, bontot ini telah berkembang menjadi salah satu identitas kuliner masyarakat Domas dan menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Melalui berbagai inovasi, salah satunya menjadikan bontot sebagai topping pada seblak. Makanan tradisional ini mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan ciri khasnya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda memiliki peran penting untuk terus menjaga, mengenalkan, dan melestarikan bontot agar tetap menjadi bagian dari kekayaan kuliner Banten. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.